Ketika suku Samirah diazab Allah, Allah perintahkan malaikat Jibril menyelamatkan Samiri kecil, dibawa ke Pulau Sokotra. Ini adalah pulau yang diduga keras, diduga kuat, tempat di mana Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai 20 tahun. Disinilah dia hidup. Allah perintahkan kepada Jibril untuk memerintahkan agar si Samiri ini beriman pada Allah. Ditanya oleh binatang jasasa atas perintah Jibril, hai Samiri, nah sekarang apakah kau beriman pada Allah atau tidak? Ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Dia tidak memilih beriman kepada Allah, tapi dia memilih menentang. Bahkan di hadapan binatang jasasa itu mengatakan, hei binatang buruk rupa, di pulau ini tiada siapapun, yang adalah hanya aku dan dirimu. Akulah Allah yang dimaksudkan dalam panel ini. Menjerit si binatang jasasa tadi. Sehingga binatang jasasa tadi menjerit dan teriakan keras dan mengatakan, innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Sesungguhnya engkau adalah dajjal, sesungguhnya engkau adalah dajjal, dengan suara keras sampai menghilang. Tidak muncul lagi, melainkan nanti ketika dajjal akan muncul untuk yang terakhir kali. Ya, Bapak Ibu kenal sama dajjal ya? Atau tahu dajjal Bapak Ibu? Kalau kenal mungkin belum pernah ketemu ya. Siapa Dajjal itu Bapak Ibu? Ya, Dajjal ini manusia atau bukan Bapak Ibu sekalian? Manusia, ya. Dajjal ini manusia. Tidak sedikit dari umat Islam yang mengatakan Dajjal itu Fomeo, dia bukan manusia. Ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang terkait dengan Dajjal yang berbeda, yang mengatakan satu manusia, yang satu mengatakan Fomeo, yang satu mengatakan sistem, itu semuanya benar, tidak salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan tiga kata, yang tiga kali yang terdiri dari dua kata. Yang pertama fitnah, yang kedua fitnah Dajjal, yang ketiga Dajjal. Ada fitnah Dajjal, ada Dajjal ya. Yang disebut dengan fitnah adalah sistem ujian. Ujian yang akan menimpa siapapun yang mengatakan dirinya beriman. Ya, karena siapapun yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dibiarkan. Allah pasti mengujinya. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, aku beriman kepada Allah, aku beriman pada hari akhir tanpa diuji? Pasti diuji Bapak Ibu. Pasti diuji. Nah, ujian ini datang untuk menjadi penegas kesungguhan dari imannya. Apakah imannya karena Allah, atau imannya karena dunia, atau imannya karena seseorang, karena manusia. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Allah uji iman kita? Agar Allah melihat di posisi mana kemuliaan kita di sisi Allah, dan di hadapan manusia semulia apa. Dan yang ketiga, agar jelas bagi Allah balasan kita di akhirat kemuliaannya dengan apa balasannya, di surga mana. Nah, maka ujian ini hadir. Nah, ujian yang mengarah kepada ujian keimanan, imtihanul iman, ini disebut dengan fitnah. Ya, fitnah Bapak Ibu. Ini makna yang paling banyak digunakan. Betapapun ada makna yang lain. Yang kedua, fitnah Dajjal. Dari sekian banyak ujian keimanan bagi manusia, ada fitnah yang terburuk, kata Rasulullah. Syarif fitnah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, nah ini dia. Innahu lam takun fitnatun fil ardi, sesungguhnya tidak ada satu fitnah pun di muka bumi ya. Munzu zarallahu dzurriyyata Adam, sejak Allah melahirkan, Allah menurunkan, melahirkan, mengkembangbiakan keturunan Adam, a'zamu min fitnatid dajjal, lebih besar daripada fitnah Dajjal. Nah, disebutkan fitnah, kemudian ada fitnah Dajjal. Jadi dari sekian banyak ujian keimanan, yang paling berat dihadapi oleh umat manusia adalah ujian fitnah Dajjal. Kenapa demikian? Fitnah Dajjal dikatakan fitnah yang terberat, karena tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan kita, melainkan fitnah Dajjal ada di sana. Dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ideologi dan iman dan keyakinan kita. Banyak fitnah Dajjal dahsyat di sana. Ya. Nah, di sini ada satu kata dua frase, ada fitnah Dajjal. Kemudian wa innallaha lam yab'as, dan sesungguhnya Allah lam yab'as, tidak mengutus nabiyan seorang nabi pun, illa kecuali hadzara ummatahu ad-dajjal, melainkan mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Nah, ada fitnah Dajjal, ada Dajjal.
Jadi ada sistemnya. Nah, sistem itu yang dimaksud adalah fitnah Dajjal. Itu sistemnya. Adapun sosok manusianya disebut Dajjal. Baik, Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala. Yang saking buruknya ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu bertawuz kepada Allah dari tipu daya Dajjal ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan pada kita membaca perlindungan kita kepada Allah dari fitnah Dajjal ketika kita akan menutup salat kita dalam tasyahud kita. Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah. Apabila bersyahadat seseorang dalam salatnya, bertasyahud dalam salatnya, salah seorang di antara kalian, hendaklah dia berlindung kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wa mamati, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Untuk fitnah Dajjal disebutkan syarri fitnah. Ya, kenapa dikatakan syarri fitnah? Efeknya yang sangat luar biasa. Bukan hanya menimpa orang yang tidak beriman, sekelas orang beriman, bahkan seorang syekh pun dia bisa tergelincir imannya karena begitu dahsyatnya fitnah Dajjal. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Innama huwa yaj'ilaikum." Tatkala dia datang menghadap kepada kalian, ya, maka ada salah seorang di antara kalian yang dia merasa bahwa dia bisa mengalahkan Dajjal dengan hujahnya. Wa huwa ya'taqidu li'annahu yastatu ayyahud Dajjal bihujjatih. Dia meyakini bahwa hujahnya bisa mematahkan Dajjal dan fitnahnya ketika berhadapan dengan Dajjal. Maka ketika dia berhadapan dengan Dajjal, apa yang terjadi? Fatusbihu fatasira, ya, tabir Dajjal ahsanu tabir. Ya. Maka ketika dia berhadapan dengan Dajjal, situasi berubah. Dia bahkan menjadi pengikutnya. Setiap hujah yang dikemukakan, Dajjal membantahnya dengan hebat. Sehingga syekh ini, ulama ini menjadi pengikut Dajjal yang setia. Subhanallah, saking dahsyatnya. Jangankan orang awam, ulama saja bisa menjadi pengikut Dajjal. Efeknya dahsyat luar biasa. Itulah kenapa disebut syarri fitnah. Kemudian dikatakan fitnah yang terburuk karena orang tidak merasa kalau itu fitnah Dajjal. Saking halusnya, dia masih merasa beriman padahal dia sudah ada dalam sistem Dajjal. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan pada kita agar kita terus berlindung pada Dajjal ini. Bapak Ibu, kita tidak membahas siapa Dajjal ini secara biografi karena waktu kita tidak banyak ya. Yang jelas bahwa dia adalah seorang anak yang lahir dari ayah dan ibu yang lain melalui proses adik dan kakak berzina, lahir ayahnya, adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Lama menikah selama 30 tahun tidak punya keturunan, ketika ibunya menstruasi disetujui dan lahir dan jadi, ya, dan jadilah Dajjal dikandung ibunya dan dia lahir ketika itu alam tidak menerimanya. Gonjang-ganjing alam semesta, hujan lebat, petir, seolah-olah alam berat untuk menerima kehadiran Jabang Bayi ini. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa AS diutus. Dan ketika dia dilahirkan, tidak banyak yang mengenal, manusia mengenal siapa namanya. Ya. Karena dia dilahirkan di Samirah, Palestina. Maksud saya di Samirah, Palestina, maka orang-orang memberi nama kepadanya Samiri. Dikaitkan kepada tempat kelahirannya. Ini sebagai kauniahnya, sebagai laqab baginya. Apa? Samiri, lahir di Samirah. Ya. Sejak dilahirkan, kata Rasulullah SAW, dia akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Ya, betul sekali, ketika dia lahir, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak menetek kepada air susu ibunya, sehingga ibunya mengalami penyakit kanker payudara. Ringkasnya begitu. Meninggal gara-gara demikian. Sejak 0 sampai 5 tahun dia tidak bangun, disebut mati, jantungnya berdetak, disebut hidup, dia tidak bangun-bangun. Pada saat dia berusia 5 tahun, dia di tengah malam bangun, berangkat pindah ke pangkuan Dewa Marduk, dewa terbesar di Samirah saat itu. Mereka penyembah berhala. Ya. Kemudian dia berak di sana, BAB di sana. Maka ketika besoknya ada dilakukan upacara pemujaan dan pengorbanan, rajanya marah besar. Kenapa? Ada tercium bau ketika dilihat ternyata si Samiri ini, dia tidur di pangkuan Dewa Marduk. Marah dia, maka dipanggillah ayahnya. Padahal ayahnya adalah patih di kerajaan tadi, penasihat raja. Karena itu dianggap sebagai penghinaan dan dosa besar, penghinaan pada dewa, ditangkap ayahnya dan dipenjara. Karena tidak bisa membuktikan bahwa dia bukan pelakunya. Ya, bukan aku yang memindahkan. Bagaimana mungkin aku bisa tidak menghormati Tuhan kita sendiri? Aku penasihat agama kalian.
Ya. Lalu siapa yang memindahkannya? Dia tidak mungkin pindah sendiri. Kan sudah tahu kita semua, 5 tahun dia lumpuh, tidak bisa bangun dan tidak bisa bergerak. Padahal dia bangun sendiri. Dengan cerita ayahnya tidak bisa mempertahankan hujannya. Terbukti apa yang Rasul sabdakan? Bahwa dia menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu dan Rasulullah Ta'ala, Allah mengazab kaum Samirah karena kesesatan yang sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ketika suku Samirah diazab Allah perintahkan malaikat Jibril menyelamatkan Samiri kecil, dibawa ke Pulau Sokotra. Ini adalah pulau yang diduga keras, diduga kuat, tempat di mana Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai 20 tahun. Disinilah dia hidup. Ya. Dan apa yang dia lakukan selama di pulau ini? Dia tidur, bangun, makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, sampai usia 20 tahun. 15 tahun seperti itu perbuatannya. Ya, pulau ini berada di Laut Yaman. Nah, ini Pulau Sokotra. Ini Yaman, ini laut. Jadi di ujung Jazirah Arab. Ya. Malaikat Jibril menyiapkan makanan di samping si Samiri ini dan minumannya. Di saat selama dia tidur, Allah memerintahkan malaikat Jibril menuliskan prasasti demi prasasti. Ada 7 panel yang berisi tentang akidah tauhid, tentang rukun iman dan rukun Islam, tentang para nabi dan rasul, sampai iman pada akhirat, termasuk pemberitaan tentang dirinya sendiri. Ya. Yang ketika dia bangun di usia 20 tahun, Allah Azza wa Jalla menghadirkan satu sosok binatang yang bisa berbicara kepadanya dalam bahasa Arab. Binatang ini diciptakan Allah berbarengan dengan lahirnya Samiri. Menghilang lebih dulu dari Samiri menghilang dan akan muncul menjelang kemunculan Dajjal. Binatang ini diberi nama Jasasah, binatang mata-mata. Jasa, tajasa, ya tajassu, tajassusan. Jasus artinya mata-mata, spy. Mata-mata memata-matai Dajjal selama dia berada di tengah-tengah umat manusia. Nah, binatang ini Rasul sebutkan merupakan satu dari 10 tanda besar kiamat kemunculannya. Dan dia berbentuk yang tertutup, bentuk tubuhnya tertutup oleh bulu yang sangat banyak. Ya, dan dia bisa berbicara pada manusia. Binatang inilah yang disebut dengan jasasa. Binatang ini disebut mamalia, Bapak Ibu. Nah, pada bulan Agustus 2017, di akhir Agustus 2017, saya menemukan data dan berita bahwa di Filipina muncul seekor binatang yang mirip dengan Rasulullah sebutkan. Tubuhnya besar, sekelas mamalia, penuh dengan bulu. Ya, dia tidak pernah menghindarkan diri dari air karena selalu menjaga tubuhnya lembab. Dan makanannya pun apa yang ada di laut ikan. Apakah ini binatang jasasah yang Rasul maksudkan? Menurut saya bukan. Kenapa saya katakan bukan? 90% mirip sama. Atau 70%, 75% mirip dengan apa yang disebutkan. Kenapa saya katakan bukan? Satu, dia berwarna putih. Sementara jasasah yang Rasul sebutkan yang menjadi pemata-mata Dajjal, satu dari 10 tanda besar, berwarna hitam. Ya, yang kedua, dia kemunculannya membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Yang ini tidak membawa apa-apa kan. Yang ketiga, kemunculannya nanti setelah Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi belum keluar, dia sudah muncul duluan. Tapi apakah ini yang kemudian nanti menghilang lalu dia muncul lagi di saat Dajjal akan muncul? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ini adalah panel-panel yang dituliskan oleh malaikat Jibril. Panel 1 tentang tauhid la ilaha illallah. Panel kedua tentang malaikat Jibril yang membawa dan menyelamatkan dan mengurusnya. Yang keempat tentang dia, siapa dia. Kemudian yang kelima tentang karunia Allah dan perintah Allah kepadanya. Yang keenam tentang sejarah dia sendiri. Kemudian yang ketujuh tentang kitab Allah, tentang nabi-nabi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Rasulullah, ketika Allah perintahkan kepada Jibril untuk memerintahkan agar si Samiri ini beriman pada Allah, ditanya oleh binatang jasasa atas perintah Jibril, hai Samiri, apakah kau beriman kepada Allah Tuhanmu? Aku sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan lewat Jibril. Semua apa yang aku dapatkan sebagai perintahnya, aku sampaikan. Nah, sekarang apakah kau beriman pada Allah atau tidak? Ternyata apa, Bapak Ibu sekalian? Dia tidak memilih beriman kepada Allah, tapi dia memilih menentang. Bahkan di hadapan binatang jasasa itu mengatakan, hei binatang buruk rupa, di pulau ini tiada siapapun, yang adalah hanya aku dan dirimu. Akulah Allah yang dimaksudkan dalam panel ini. Menjerit si binatang jasasa tadi. Sehingga binatang jasasa tadi menjerit dan teriakan keras dan mengatakan, innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Sesungguhnya engkau adalah dajjal, sesungguhnya engkau adalah dajjal, dengan suara keras sampai menghilang. Tidak muncul lagi, melainkan nanti ketika dajjal akan muncul untuk yang terakhir kali.
Itu jamaah. Nah, singkatnya demikian jamaah. Biar jamaah yang belum tahu mungkin saya sampaikan seperti ini dulu. Nah, apa yang kemudian dia lakukan? Dia keluar dari pulau itu dengan kecerdasan luar biasa. Ya Bapak Ibu, satu hal yang harus kita catat, betapapun dia lahirnya tidak normal seperti manusia biasa, tapi Allah karuniakan banyak hal. Yang pertama, Allah takdirkan dia berumur panjang. Ya, kematian Dajjal adalah nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun di Damaskus, tepatnya di kota Gutah. Ya, pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan Samiri, dengan Dajjal adalah akan terjadi ketika sholat subuh setelah sholat subuh ditunaikan. Di mana? Di Masjid Umawi di Suriah, di Damaskus. Nah, kemudian Bapak Ibu dan SWT, apa yang dilakukan oleh Dajjal kemudian? Bapak Ibu setelah dia keluar, ya, dia punya umur panjang, kecerdasan yang luar biasa, di atas 60 tahun di atas akal jenius manusia. Ya, kalau manusia yang cerdas sekarang, apa yang bisa dilakukan manusia jenius sekarang Bapak Ibu? Menemukan apa? HP, gadget, pesawat tempur kecepatan suara. Nah, Dajjal bisa lebih daripada itu. Ya, Dajjal bisa menciptakan pesawat yang kecepatan terbangnya 5 km per detik. Kata Rasulullah, kecepatan terbangnya seperti itu. Dan besarnya keledai yang ditumpanginya, kata Rasulullah, adalah antara telinga yang pertama dengan telinga kanan dengan kirinya, diameter kepalanya itu 40 hasta, 27 meter. Keledai apa yang bisa terbang, kemudian terbangnya 5 km per detik, yang diameter kepalanya itu adalah 27 meter, Bapak Ibu. Kira-kira kendaraannya apa? Ya, saya tidak melihat kepada sosok keledai, tidak. Tapi yang saya lihat adalah sosok yang bernama UFO, Bapak Ibu. Bapak Ibu, UFO dari apa yang saya teliti, yang landing dan take over di area 51 Nevada, itu merupakan alat pengintai Dajjal. Apa itu UFO? Piring terbang. Piring terbang yang katanya makhluk alien di dalamnya, itu adalah kendaraan pengintai Dajjal. Saya mendapatkan data dan data ini saya konfirmasi pada teman-teman yang ada di luar negeri, yang ada di Eropa, dan mereka membenarkan. Setiap kali sidang umum diselenggarakan, maka UFO ini selalu ada di dekat gedung di mana diselenggarakannya sidang umum. Artinya, Dajjal mengendalikan sidang umum untuk mengatur dunia. Pertanyaan saya, siapa yang menjalankan rule dan lembaga-lembaga dunia dan Dewan Keamanannya? Ya, dan Bapak Ibu, jangan tertipu oleh apa yang menjadi keputusan PBB seolah-olah menenangkan dan membela umat Islam. Tidak. Membela yang tertindas, tidak. Sejak dulu saya mencium bahwa PBB merupakan instrumen politik bagi dan ini untuk menguasai dunia, untuk menciptakan keseimbangan antara kapitalisme barat dengan komunisme blok timur. Itu saja Bapak Ibu. Nanti kita lebih jelas lagi, mudah-mudahan waktu kita panjang Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, itu ya saya katakan cerdas. Kemudian juga Dajjal bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Ya. Allah Azza wa Jalla memberikan istidraj kepada Dajjal untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Dengan kecerdasan yang Allah berikan, dengan umur panjang yang Allah berikan, dia mampu berasimilasi dengan cepat. Dengan kecerdasannya, Dajjal mampu membaca peradaban satu kaum, dan kemudian Dajjal mampu mencari kelemahan dan kelebihannya, lalu memperbudak kaum tadi dengan cepat. Inilah hebatnya Dajjal. Bahkan, Dajjal bisa mengkadar manusia-manusia cerdas yang di luar nalar kita, dan dia menjadi agen-agen Dajjal. Ya, siapa mereka? Sekarang banyak mengisi di media massa, muncul agen-agen mereka. Ya, ada yang di bidang politik, ada yang di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang teknologi, sains dan teknologi, di bidang kedokteran, di bidang keuangan, semua adalah bagian daripada pelaku sistem Dajjal. Nah, Bapak Ibu dan Allah, itu zaman sekarang. Zaman dulu, fitnah yang pertama dia kemukakan, dia lakukan adalah dia pergi masuk menemui kaum Nabi Musa alaihi salam. Ini tipu daya Dajjal yang pertama. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kita tahu Nabi Musa alaihissalam berhasil membawa Bani Israel selamat di bulan Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram, tepatnya di hari Asyura, hari yang ke-10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun kakak Nabi Musa, berhasil membawa Bani Israel. Ada yang menyebutkan 600.000 orang, ada yang menyebutkan 1.550.000 orang.
Ya, itu selamat dari kejaran Fir'aun sampai ke Aqabah, bahkan sampai ke Sinai. Ada yang menyebutkan sampai ke Sinai, Bapak Ibu. Nah, ketika di Sinai, Allah Subhanahu wa taala punya perintah kepada Nabi Musa untuk bertemu dan menerima perintah Allah. Ada yang menyebutkan 10 commandment, 10 perintah Allah. Mikot itu terjadi, ada yang bilang 30 hari, kemudian ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Nah, ketika Nabi Musa berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, Samiri, dia menguji iman Bani Israel. Apa itu? Nah, Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Toha ayat ke-83-84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa? Apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa sehingga kau tinggalkan kaummu wahai Musa? Qala, Musa menjawab, hum ulai ala asari. Mereka ada di belakangku ya Allah. Harun bersama mereka. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku datang bersegera kepadamu hingga aku tinggalkan mereka agar engkau ridho kepadaku, agar aku segera mendapatkan perintah dari sisimu. Nah, Allah ingatkan kepada Nabi Musa AS, qala fa inna, maka sesungguhnya kami hai Musa, qad fatanna qaumaka, kami telah menguji kaummu, mim ba'dika, setelah engkau tinggalkan mereka, wa adallahumus samiriyu, dan kaummu disesatkan oleh Samiri. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, kejeniusan yang luar biasa, 60 tahun di atas akal jenius manusia, dengan kehebatan berkomunikasi mempengaruhi manusia dengan mudah, dengan cepat, dia sesatkan Bani Israel yang ada di padang Tih, Mesir Asia. Nabi Harun yang kata Nabi Musa AS cerdas, mampu berkata-kata dengan baik, kalah Bapak Ibu, kalah pengaruh sama Samiri, sehingga Samiri membujuk kaum dan kaumnya berhasil, kaum Nabi Musa berhasil disesatkan Samiri. Apa itu? Mendengar kata-kata itu, Nabi Musa alaihissalam buru-buru kembali kepada kaumnya. Faraja Musa ila qaumi, maka kembalilah Musa pada kaumnya ghadbanan asifa, dalam keadaan marah yang berlapis-lapis. Ya, marah yang berlapis-lapis. Qala, Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan, Tuhanmu telah menjanjikan wa'dan hasanan, janji yang baik? Afatala alaikumul ahdu, apa perjanjian ini terasa lama? 40 hari. Hanya 40 hari, apakah terasa lama bagimu? Ya, am aradtum ayyahilla alaikum ghadabi, ya ghadabum min rabbikum, atau sesungguhnya engkau menginginkan agar Allah menghalalkan siksaan untuk kalian dari Tuhan kalian? Fakhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjianku. Menariknya Bapak Ibu yang atas mata Anda, ya, ketika Nabi Musa bertanya kepada Samiri, jawaban Samiri enteng sekali. Nah, ini bisa terlihat dalam surat ayat 15-16. Qala, Musa berkata, fama khatbuka ya Samiri, lalu apa urusanmu? Apa yang mendorongmu hingga kau menyesatkan kaumku? Bapak Ibu, ada yang tahu kaum Nabi Musa ini disesatkan oleh apa? Menyembah patung anak sapi. Ya, sepi sekali ini jamaah, pada kemana ini? Jamaah masih bersama saya? Bisa diikuti jamaah? Nah, jamaah ini saya perlihatkan patung anak sapinya. Ini momentum ketika saya berada di Sinai, membantu bersama jamaah umroh plus haji. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah tempat yang paling suci di dunia. Bapak Ibu sudah masuk pada waktu Isya, ya, insya Allah kita akan cut dengan azan Isya dan juga sholat Isya. Setelah itu nanti kita lanjut Bapak Ibu. Kita baru pembukaan Bapak Ibu ya. Tidak terasa ya, baru dimulai sudah azan Isya lagi. Nanti setelah sholat Isya kita lanjut, boleh Bapak Ibu? Nah, ini saya coba ceritakan dulu fitnah dan tipu daya Dajjal zaman dulu. Karena fitnah zaman sekarang sangat terkait dengan fitnah zaman dulu Bapak Ibu. Ya baik, bagaimana kelanjutannya? Nantikan setelah sholat Isya berjamaah. Ya, kita akan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu atas ta'ala, fitnah yang dilakukan Dajjal, Samiri, Bapak Ibu sekalian yang Allah, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ini adalah fitnah yang pertama.
yaitu fitnah menyesatkan umat manusia dari tauhid. Inilah fitnah yang terbetik, dan dia melakukan ini berhasil kadang dengan perdustaan. Sekali lagi, kenapa Allah diberi gelar dia Al-Kazzab, pendusta? Karena dia akan melakukan banyak dusta di tengah-tengah umat manusia, memutarbalikkan fakta. Ya, apa yang Allah katakan A, dia katakan B. Apa yang Allah katakan sesuatu itu dibikin yang terbalik. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa tentang Dajjal dengan tipu dayanya, Dajjal, Rasulullah mengatakan, dijelaskan oleh Rasulullah, Dajjal akan datang kepada kalian. Sayati alaikum Dajjal, wa kana fi yaminihi syai'un kalma, wa huwa ya'takiru li'anna jannatukum. Wa kana fi shibalihi syai'un kannar, wa huwa ya'takiru yaz'umu li'annaha narukum. Dajjal akan datang ke tengah-tengah kalian, di mana dia akan membawa sesuatu di tangan kanannya mirip air, dan dia mengatakan itu surga kalian. Bohong, itu bukan surga kalian, kata Rasul. Itu adalah neraka kalian. Apa yang dikatakan Dajjal surga, itu adalah neraka. Dan apa yang Dajjal katakan sesuatu di tangan kirinya mirip api, itu adalah neraka, itulah surga kalian. Ya. Ambillah apa yang kau lihat api di tangan kirinya, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah mengatakan demikian ini adalah tentang kiasan, Bapak Ibu, sistem, dan itulah fitnah Dajjal di zaman kita hari ini, insya Allah. Baik, kita selesaikan dulu Dajjal di zaman dulu, nanti kita sambungkan dengan fitnah Dajjal zaman sekarang. Lanjut, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin, saya tahu Bapak Ibu, saya dapat informasi kalau Bapak Ibu tadi ada yang saum, Bapak Ibu. Ada yang saum tidak, Bu? Ada yang saum. Ada berapa orang yang saum? Ya, maksud saya karena ini materinya materi yang cukup luas, jadi mohon maaf saya meminta waktu agak cukup panjang, Bapak Ibu. Tidak apa-apa? Ya, paling maksimal 45 menit, Bapak Ibu. Boleh, Bapak Ibu? Laparnya bisa ditahan? Lanjut, Bapak Ibu ya? Baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, fitnah Dajjal yang pertama di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah menyesatkan kaumnya, kaum Bani Israel. Padahal ada Nabi Harun, kakak Nabi Musa alaihissalam di sana. Itu pengaruh Nabi Harun kalah, sehingga mereka berhasil ditipu daya oleh Samiri. Samiri memerintahkan Bani Israel yang ada di sana mengumpulkan perhiasan mereka, kemudian dibuatkan sebuah kuali, dipanaskan dengan api kayu bakar, kemudian dinyalakan. Di atas kayu bakar itu kuali tadi dimasukkan cairan tertentu, dipanaskan. Nah, perhiasan-perhiasan emas, perak, perunggu apapun dimasukkan ke dalam kuali tadi, kemudian dikeluarkan dalam bentuk patung anak sapi. Mendengar itu Nabi Musa marah. Faraja'a Musa ila qaumini ghadbanan asifa. Kembalilah Musa pada kaumnya dalam keadaan marah berlapis-lapis. Ditarik itu jenggot Nabi Harun, itu kakaknya sendiri, ditarik jenggotnya. Kenapa kamu biarkan mereka menyembah patung anak sapi itu? Ya. Aku kalah, aku bukan tidak mengingatkan mereka. Jangan kau tarik jenggotku ya. Jenggotku nanti habis, nanti copot semua. Itu jenggot saya udah cuma segini, Pak ya. Kalau Bapak yang di sana jenggotnya tebal. Ya. Aku sudah mengatakan pada mereka sesuatu, tapi mereka lebih mendengar kata-kata Samiri. Bahkan dengan tipu dayanya, dia berhasil memasukkan angin ke dalam patung anak sapi tadi, sehingga patung anak sapi itu bisa berbicara. Akulah Tuhannya Musa, dan Musa telah lupa kepadaku. Patung anak sapi itu berbicara. Padahal Samiri melakukan tipu daya itu dengan sihir, Bapak Ibu. Dia memperdayakan jin untuk masuk, atau Samiri menggunakan jin dan membuat angin yang masuk dari anus patung anak sapi tadi keluar dari mulut seperti suara, dan suara itu dibikin mirip dengan apa yang dikatakan manusia, jin tadi. Aku adalah Tuhannya Musa, dan Musa telah lupa kepadaku. Maka sujudlah mereka. Sebagian besar dari mereka sujud menyembah patung anak sapi itu. Patung anak sapi itu diambil oleh Nabi Musa. Dalam keadaan marah dilemparkan oleh Nabi Musa. Jatuhlah ke dinding itu. Maka Bapak Ibu melihat, ini adalah asli bekasan dari patung anak sapi. Ada yang mengatakan patung anak sapi itu nempel sehingga seperti inilah hasilnya. Terlihat patung anak sapinya, Bapak Ibu?
Ini adalah patung anak sapi. Ini saya langsung foto dengan kamera saya di lembah tua. Inilah lembah di mana Allah menyapa Nabi Musa secara langsung. Disinilah Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan semua taala, ini kita lihat, ini kepalanya, ini telinganya, ini matanya. Ada kelihatan matanya ya? Ini mulutnya, leher, ini kaki depan. Nah, ini ekornya, ini kaki belakang. Jadi ini sebetulnya nempel saja. Bayangkan sebesar ini diangkat oleh Nabi Musa. Nabi Musa memiliki tenaga 10 kali lipat dari tenaga laki-laki yang paling kuat. Nabi Musa 10 kali lipatnya. Jadi kalau ada MMA, Nabi Musa pasti menang terus. Tempat di belakang kami, Bapak Ibu. Ini kalau jalan ke sini, kita sampai kepada sebuah gereja biara. Dan di gereja itu ada pohon yang dulu menyala. Disitulah Allah bersabda langsung, berfirman langsung kepada Nabi Musa. Ya, pohon itu ada di dalam biara. Kemarin kami ke sana bulan Januari, biaranya ditutup karena memang sedang ada acara. Kami tidak bisa masuk. Tadi kalau memang tidak ada acara, kami biasa minta izin untuk melihat langsung pohon yang dulu menyala dan Allah berfirman kepada Nabi Musa secara langsung di lembah itu. Ya insya Allah bulan bulan September, mana istri saya? Bulan September ya. Tadinya bulan Juli kami akan kembali ke Palestina, Mesir, dan juga Jordan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang berminat sholat Masjidil Aqsa dan berziarah ke tempat-tempat seperti ini, silakan Bapak Ibu. Seperti yang saya lakukan ketika kami belajar langsung di negeri para Nabi dan Rasul. Belajar Islam di negeri para Nabi dan Rasul. Baik Bapak Ibu dan SWT. Nah, menariknya Allah perintahkan pada Nabi Musa untuk bertaubat. Taubatnya yang menyembah patung anak sapi. Melihat temannya yang lain tidak mau, berkelahilah, berperanglah saling, dan ada yang beriman. Maka Nabi Musa mengangkat tangannya, ya Allah, ya, betapa berat fitnah yang kau diberikan, ujian yang kau berikan pada kaumku ini, ya Allah. Jika kau biarkan hukum ini dijalankan, maka habislah umatku. Lalu siapa yang menyembahmu, ya Allah, dari umatku ini? Maka hukuman itu dihentikan. Yang menyembah patung anak sapi yang gugur, Allah terima taubatnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Yang beriman, yang gugur karena oleh yang bertobat tadi, yang menyembah patung anak sapi, itu dihitung di jalan Allah. Nah Bapak Ibu, sementara Samiri biang keroknya diusir sama Nabi Musa alaihi salam. Jamaah masuk di akal tidak? Yang disesatkan saja taubatnya, lalu kok biang keroknya diusir oleh Nabi Musa tidak Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di pintu Masjidil Haram, pulang ketemu di Rumbai. Gratis ya. Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa alaihi salam, tapi siapa? Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Makanya cukup diusir saja sama Nabi Musa. Tidak. Kenapa Nabi Musa mengusirnya? Nabi Musa tahu, diberitahu sama Allah, Musa, itulah fitnah ujian bagimu dan kamu tidak boleh menyentuhnya. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya. Ini kata Nabi Musa. Berkatalah Musa kepada Samiri, idhab, pergi kamu. Fa inna laka fil hayati an taqula la misasa. Sesungguhnya hakmu di muka bumi ini adalah berkata kepada manusia, jangan kau sentuh aku, jangan kau sakiti aku. Ketika aku membuat makar, jangan kau serang aku, maka aku akan menyerangmu dan menghancurkanmu. Makanya fitnah ini, kata Rasulullah SAW, kalau tidak kuat menghadapi fitnah Dajjal, tinggalkan, berlari. Jangan mengikutinya. Jangan berada di mana terjadinya fitnah itu. Kalau kamu tidak bisa merubahnya, hijrah, tinggalkan. Karena siapapun tidak akan mampu kecuali Nabi Isa alaihissalam. Andai dia muncul di zamanku, aku akan mematahkan dia dengan hujahku, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sekali lagi, fitnah pertama yang tipu daya pertama yang Dajjal lakukan di zaman para Nabi dan Rasul, menyesatkan manusia dari menyembah Allah. Artinya menyesatkan manusia dari tauhid. Hari ini pun sama. Inilah gambaran fitnah Dajjal yang diungkapkan Rasulullah di dalam 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Maka ketika kita membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, kita pahami ayat-ayatnya, mana-mananya, maka kita akan tergambar, oh inilah gambaran fitnah Dajjal di zaman para Nabi dan Rasul. Adapun 10 ayat terakhir
adalah gambaran fitnah Dajjal di zaman kita hari ini. Akan kita bahas di akhir sama saya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Lanjut Bapak Ibu. Ada iklannya? Oh tidak ada, lanjut radio. Ya, baik. Jadi kenapa diusir sama Nabi Musa? Karena bukan Nabi Musa yang membunuhnya. Siapa? Nabi Isa AS. Kapan? Nanti kita sampaikan, kita bahas. Baik, Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala. Maka mengembaralah dia ke zaman para Nabi. Masuk ke zaman para Nabi. Menyesatkan kaumnya dari menyembah Allah Azza wa Jalla. Dalam satu pengembaraannya, dia sampai ke segitiga Bermuda. Pernah mendengar segitiga Bermuda Bapak Ibu? Kenapa dia sampai ke segitiga Bermuda? Dia berkeliling dunia dengan membuat perahu. Dengan kecerdasannya, dia bikin kapal laut, dia bikin perahu pinisi, dia bikin layar. Dengan kecerdasannya, banyak manusia yang terpengaruh dan menjadi pengikut Dajjal. Maka dia mengembara, sampailah pengembaraannya ke lepas pantai Atlantika. Ya. Samudra Atlantik. Dan dia, Atlantik apa Pasifik Bapak Ibu? Atlantik ya? Samudra Atlantika. Disinilah ada singgasana iblis yang terbuat dari cahaya. Ya, ada di ini Miami, Florida, ini Pulau Bermuda, dan ini Puerto Rico. Konon apabila ada kapal laut lewat sini, kapal selam lewat sini, kapal terbang lewat sini, hilang. Ya, sebetulnya tidak hilang, mereka ada di situ. Ini mirip dengan ketika anak kecil yang hilang di waktu maghrib, ketemu subuh Bapak Ibu. Padahal dia ada di rumah kita, di halaman. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Ditutup dengan cahaya, kristalisasi cahaya, tanda petik seperti itu. Nah, begitulah singgasana iblis. Dajjal sampai di sini, bertemulah dengan iblis la'anatullah alaihim. Gembira iblis Ajazil ketika bertemu dengan Samiri. Apa kata-kata iblis? Come here Sam, namanya Samiri kan? Dipanggilnya Sam. Come here Sam, come here Sam. Ta'al ya Sam, ta'al. Ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Sekali lagi Bapak Ibu. Ini kata-kata iblis menyambut Dajjal. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kok kenapa iblis mengatakan Dajjal saudara kembar? Satu, sama-sama dilahirkan di negeri yang diazab Allah. Ajazil adalah bangsa jin dari suku Al-Haris di muka bumi. Dihancurkan suku Al-Haris, dia masih bayi. Diselamatkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke alam malakut, hiduplah bersama para malaikat. Selama dia hidup takwa luar biasa, kalah para malaikat. Jibril hampir kalah takwanya, tapi dia merasa paling hebat. Dia tidak mau sujud pada Nabi Adam, disebut iblis. Samiri sama, dilahirkan di Samirah, diazab Jibril, diselamatkan ketika masih bayi. Kalau Ajazil diselamatkan ke alam malakut ketika masih bayi, dipelihara Jibril. Kalau Samiri dibawa ke pulau Sokotra, dipelihara juga oleh malaikat Jibril. Jadi dipelihara oleh sosok yang sama, ayah angkat yang sama. Siapa? Jibril. Seolah-olah dia menjadi saudara. Sama-sama berumur panjang, sama-sama punya kelebihan dan kehebatan, dan sama-sama mengaku Tuhan. Dialah iblis dan Dajjal. Ini handshake of Illuminati. Simbolnya begini. Siapapun yang mengangkat tangan seperti ini, artinya dia komitmen pada iblis dan Dajjal. Betul Bapak Ibu, kita lihat sama-sama tayangannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Nah, itu zaman kita sekarang. Nah Bapak Ibu, kita sambungkan tadi. Dari mana asal muasal lambang seperti ini tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Pertemuan ini terjadi sebetulnya setelah dia diusir oleh Barnabas di zaman sepeninggal Nabi Isa alaihissalam diangkat ke sisi Allah. Peristiwanya bagaimana? Kembali ke laptop. Kembali ke zaman dulu Bapak Ibu. Bisa diikuti Bapak Ibu? Jamaah. Bisa diikuti jamaah? Baik. Sebelum pertemuan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya Nabi Samiri
Itu bertemu dulu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, bertemu dulu dengan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, ini adalah, mohon maaf, jadi saya harus detail menyampaikannya. Bagaimana kok tiba-tiba bisa bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam? Bapak Ibu bersabar Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Masya Allah, semangat ya Bapak Ibu. Sampai subuh. Siap, ditagih sampai subuh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini adalah Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Kiblat kita yang pertama. Ya, kiblat para nabi dan rasul Allah. Ini adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam alaihissalam di bawah bimbingan malaikat Jibril. Ya, disinilah dilahirkannya 1.500 nabi dan rasul termasuk Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di Jericho Ariha, tidak jauh dari Masjidil Aqsa, kurang lebih sekitar 20 menit atau 35 menit Bapak Ibu, antara itulah setengah jam atau 3/4 jam dari Masjidil Aqsa ke Ariha Jericho, bukan Bethlehem. Nah Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalam setelah lahir dibawa ke sini oleh Siti Maryam. Nah Bapak Ibu, di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Pintunya bisa ada tangga atau ke bawah sini dan ke sudutnya. Di bawah sudut ini, di dalam itu ada mihrab Siti Maryam. Nabi Isa alaihissalam dibesarkan di sini. Dia lahir seberbarengan dengan lahirnya Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Maka mainlah di sini. Ketika Nabi Isa alaihissalam main di sini, para pendeta Sanhedrin mereka melakukan sebuah konspirasi besar, tipu daya. Dan ini merupakan bagian dari tipu daya Dajjal di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau tadi di zaman Nabi Musa, sekarang dia masuk ke zaman para nabi, sampai ketemu dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wah, dipelajarilah kebiasaan para orang-orang. Dibikinlah hasutan. Apa hasutannya? Bahwa ayat-ayat Taurat tidak sesuai dengan zaman saat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini Quran sudah tidak relevan, zaman dulu juga sudah ada Bapak Ibu, Taurat sudah tidak relevan. Itulah yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin. Maka apa yang mereka lakukan? Yuharifunal kalima am-mawadih. Ini tipu daya Dajjal zaman saat itu. Mereka menghapus satu ayat dari tempatnya. Summa yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Lalu mereka menuliskan ayat dengan tangan mereka sendiri, mengganti dari ayat Allah tadi. Summa yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah, wa ma huwa min indillah, padahal dia bukan datang dari Allah. Maka disampaikan Taurat-Taurat palsu itu. Nah, yang tahu kalau itu bukan Taurat siapa? Saat itu ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bukan surat Ali Imran, Allah tidak hanya mewahyukan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi juga Allah mengilhamkan Taurat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Allah Maha tahu Dajjal menghasut pendeta Sanhedrin untuk merubah Taurat dari tempatnya. Maka Nabi Isa yang membersihkan dia. Oh, wailun lakum, celaka kalian, kata Nabi Isa. Saat itu Nabi Isa baru 7 tahun. Adik usianya berapa, Dek? 10 tahun. Oh, 10 tahun, Dek. Wah, dia harus banyak makan, Dek. Dia 10 tahun badannya besar. Ada yang baju hitam berapa tahun, Dek? Oh, 10 tahun ya. Ada yang baju hijau 11 tahun. Ada yang 10 tahun bisa berdiri. Atau ada ini bisa berdiri. Ini 10 tahun ya. Ada. Bapak Ibu sebesar ada ini nih. Sebesar 2 ada ini. Ada coba berdiri, Dek. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini 10 tahun. Di bawahnya atau sekitaran inilah. 10 tahun ya. 7 tahun lah. Berarti di bawah mereka kan? Bersama Nabi Yahya sedang main. Udah, Dek, duduk lagi, Dek. Terima kasih, Dek. Ya. Loh, dia bilang Taurat. Hah, itu bukan Taurat demi Allah. Kalian telah mendustakan Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Taurat tidak begitu. Taurat yang kau maksud tentang itu adalah ayatnya ini. Disampaikan sama Nabi Isa alaihissalam. Oh iya nak, siapa kamu nak? Aku Isa bin Maryam, aku utusan Allah. Aku diberikan ilham dengan Taurat. Oh iya benar nak, maaf saya lupa. Kata pendeta Sanhedrin.
Ceramahnya di sini Bapak Ibu, di Masjidil Aqsa, di sekitar sini nih. Ini Masjidil Aqsa, demi Allah, inilah tempatnya. Di sekitar, atau dia keluar, dikejar sama diikuti sama Nabi Musa. Setiap pendeta Sanhedrin ceramah tentang Taurat palsu dibantah oleh Salman Nabi Isa alaihissalam. Maka lama-lama kumpullah para pendeta Sanhedrin. Kumpul. Ini anak kecil kalau kita biarkan lama-lama tekor kita. Ketahuan kita telah merubah Taurat. Gimana caranya? Bunuh anak ini. Loh, kita pesuruh Tuhan. Nggak mungkin kita, apalagi dia Nabi dan Rasul Allah. Gak mungkin kita mengotori tangan kita dengan darah para Nabi dan Rasul. Gampang. Kita kan profesional dalam merubah undang-undang. Salah ngomong saya, maaf Pak. Keseletot ya. Jangankan undang-undang dasar 45, kitab Allah mereka rubah. Apalagi undang-undang. Aman? Kita kan sudah terbiasa mengarang ayat-ayat palsu. Jadi gimana? Kita bikin ayat-ayat palsu. Apa? The confusing of God. Tuhan bingung. Dibikin karangan dongeng Tuhan bingung. Apa maksudnya? Ketika Nabi Adam memetik buah pohon kayu, disinilah terlihat kongsi antara iblis dan Dajjal. Demi Allah, iblis tidak bisa sempurna menyesatkan manusia. Kenapa? Karena dia tidak terlihat kan. Bagaimana iblis, setan, jin ini bisa menyesatkan kita sempurna? Kalau tidak berwujud, maka dia butuh sosok yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Ketemulah Samiri. Maka Samiri, baik iblis ataupun Dajjal, baik Ajazil ataupun Samiri, sempurna tipu dayanya ketika mereka bertemu di segitiga Bermuda. Nanti kita lihat konspirasi yang mereka buat. Hari ini kita berada dalam konspirasi itu. Itulah fitnah Dajjal. Sebelum nanti Dajjal sosoknya keluar. Ada fitnah Dajjal, ada Dajjalnya yang keluar. Lanjut Bapak Ibu. Bisa bersama saya ya masih? Nah, sampai usia Nabi Isa alaihissalam 12 tahun, mereka membuat tipu daya ini. Apa? Ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan berpikir, aduh Adam ini manusia. Kalau aku sentil alam semesta saja hancur, apalagi Adam. Maka Tuhan bingung, hukum jangan. Nah, ketika bingung itulah Jibril dalam tulisan Old Testament, New Testament itu Gabriel ditulisnya. Gabriel. Ya, di Argentina ada pemain sepak bola Gabriel Batistuta, itu bahasa Arabnya Jibril Batistuta. Gabriel, Jibril, Tuhan, Engkau pernah mengutus aku ke Nazaret, Palestina. Di sana ada seorang wanita suci, anaknya Imran, Maria. Ya, dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa, selalu hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu. Di mana dia berada? Siapa namanya? Maria. Masa Tuhan tidak tahu? Nanya sama Jibril. Ini kesesatan para pendeta Sanhedrin. Tipu daya iblis, iblis dan Dajjal di sana. Nah, ini cerita Bapak Ibu, ya. Jibril katakan kepada Maryam, aku akan meniupkan ruhku agar aku lahir dari rahimnya sebagai penebus dosa manusia. Tuhan berpikir jangan Adam yang dihukum, aku saja yang dihukum. Aku Tuhan. Tuhan itu immortal, tidak mati. Berarti aku harus berwujud menjadi manusia. Jibril catat, Tuhan akan berwujud menjadi manusia. Itulah kalimat ilahul mubasyar, dan inilah yang terjadi di zaman Ashabul Kahfi. Di zaman Ashabul Kahfi, para raja-raja Romawi mereka mengaku Tuhan. Sampai Ashabul Kahfi mengatakan, kamu bukan Tuhan, hai Adrianus. Kamu manusia biasa seperti saya. Subhanallah. Bapak Ibu, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Inilah fitnah Dajjal di zaman Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Musa faham beliau akan ditangkap dan disalib. Maka Nabi Musa pergi mengembara dari satu kota, meninggalkan Masjidil Aqsa tadi Bapak Ibu. Meninggalkan Masjidil Aqsa. Pergi mengembara. Setiap kaum didatangi. Kalian sibuk memancing ikan.
Tapi kalian lupa untuk bekal kalian di akhirat. Siapa engkau nak? Kok engkau bisa berbicara begitu? Anak kecil usia 12 tahun. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada mereka. Aku Isa bin Maryam, aku utusan Allah. Berimanlah mereka, ya. Maka di antara mereka ada yang bernama Barnabas, ada yang bernama Yakobus, ada yang bernama Zarna bin Badala. 12 orang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam disebut Hawariyun. Nabi Musa melakukan mukjizat. Ada orang buta sejak lahir diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Masaha yamsahu masihun. Maka Nabi Isa sejak itu dikenal bergelar Al-Masih. Menyembuhkan dengan cara mengusap. Masaha yamsahu masihun. Dari situlah gelar Al-Masih. Ada yang berpenyakit belang, telapak diusap, sembuh lagi. Banyak yang beriman hingga ringkas cerita. Bapak Taala mereka menjadi pengikut Nabi SAW sampai di titik terakhir Nabi Isa alaihissalam merasakan ada tipu daya yang makin dekat dari fitnah Dajjal. Dajjal saat itu berganti nama dari apa nama Dajjal? Siapa Bapak Ibu? Nama Dajjal yang asli tadi siapa Bapak Ibu? Samiri berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Di zaman Nabi Musa bernama Samiri, di zaman Nabi Isa alaihissalam dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Berikan cerita Bapak Ibu. Nah, Nabi Isa alaihissalam merasakan, wah, si Yudas dia makin bersemangat untuk melakukan tipu daya. Tiba-tiba Allah memberikan perintah pada malaikat Jibril untuk menyatakan Allah akan mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam belum paham kenapa Nabi Isa akan diangkat Allah. Tiba-tiba datanglah kaumnya, waidunana, celakalah kita. Tuhan, aku melihat Raja Herodes, Raja Romawi Herodes, dan tentara Romawi dihasut oleh para pendeta Sanhedrin membawa 13 salib. Salib yang pertama besar itu untuk Anda, yang 12 untuk menyalib kami semua. Kayaknya kita harus bersembunyi. Betul, kita harus bersembunyi. Oh, itu rupanya kenapa Allah mengatakan akan mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sudah paham, beliau akan diangkat oleh Allah ke sisinya dalam keadaan wafat, dalam keadaan tidur. Maka pada saat itu Allah berfirman pada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa inni mutawaffika. Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina tabuka fawqa ladina kafaru ila yaumil qiyamah alayah. Ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Oh, Nabi Isa diwafatkan Allah dulu. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Oh, berarti Nabi Isa sekarang sedang wafat di sisi Allah. Apa arti wafat, Bapak Ibu? Nanti kita bahas. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu, dirimu dari orang kafir. Apa maksudnya? Akan Allah buktikan di akhir zaman. Yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam. Ya, berarti dia pendusta, dia berdusta di hadapan manusia tentang ketuhanan Nabi Isa sebagai Yesus Kristus sang penebus dosa. Inilah fitnahnya zaman dulu. Sekarang masih ada tidak? Masih ada. Gambarannya nanti saya perlihatkan. 10 fitnah Dajjal, 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi terkait fitnah Dajjal di zaman kita yang nyambung dengan zaman dulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku akan diangkat bertemu dengan Tuhanku. Tuhanku akan mengangkatku. Jibril mengatakannya kepadaku. Lalu siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah ini? Man ansari ilallah, maka berkatalah Hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah para penolong Allah. Kami yang akan melanjutkan dakwah Allah. Maka kemudian bersembunyi mereka semua termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam bersembunyi itu, datanglah Herodes dengan tentara Romawi dan pasukan para pendeta Sanhedrin. Aku tahu kalian berada di sekitar sini, kata Herodes. Siapa yang mau memberitahukan kepadaku di mana Isa bin Maryam bersembunyi, aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku, dan aku akan memberikan kepadanya sepertiga harta kerajaan Herodes Pontius Pilatus. Si Yudas Iskariot dia tertarik. Wah, aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia agar mengikutiku, dan aku butuh harta kekayaan untuk keliling dunia. Pucuk dicinta ulam tiba. Isa bin Maryam ada di sana. Diam-diam dia keluar menemui Herodes. Wahai Herodes, aku tahu di mana Isa bin Maryam bersembunyi.
Kamu ikuti Yudas. Tangkap dia. Aku ingin dia ditangkap hidup-hidup. Baik. Ketika berjalan menuju tempat di mana Nabi Isa alaihissalam bersembunyi, Bapak Ibu. Apa kata Allah kepada Nabi Isa ini? Nabi Isa alaihissalam diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa ada tidak di tempatnya? Sudah diangkat ke langit. Maka ketika Yudas masuk, ada tidak Nabi Isa? Pelongo-pelongo dia di situ. Kemana dia? Di sini demo, di sana demo. Pelongo-pelongo kan? Salah ngomong lagi saya. Aman? Ya. Tadi Isa bin Maryam ada di sini. Kemana dia? Nah, disitulah terjadi peristiwa ini, Bapak Ibu. Wa qaulihim, dan perkataan para pendeta Sanhedrin, inna, sesungguhnya kami qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah. Dibantah sama Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti Nabi Isa tidak dibunuh kan? Nih, coba lihat. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas, di tengah-tengah manusia, fa asna 'ala Allah, beliau memuji Allah, bima huwa ahluh, sebagaimana memang Rasulullah yang paling ahli memuji Allah. Summa dzakara Dajjal, kemudian Rasulullah bercerita tentang Dajjal. Ini sosoknya Bapak Ibu. Kalau disebut Dajjal, berarti sosok manusia seperti kita. Kalau fitnah Dajjal, sistemnya, tipu dayanya. Ya, baik. Faqala, maka Rasul bersabda di tengah-tengah manusia sambil berdiri, "Ene ongzirukum, aku peringatkan kalian dari bahaya Dajjal. Wa ma min nabiyyin, dan tidak seorang nabi pun illa waqad anzarahu qaumah, melainkan telah mengingatkan tentang Dajjal pada kaumnya. Laqad anzarahu Nuh qaumah, dan sungguh Nuh telah memperingatkan tentang Dajjal pada kaumnya. Walakinni, nah ini yang menarik. Walakinni, akan tetapi aku, saqulu lakum, akan aku katakan kepada kalian, fihi, tentang Dajjal, qaulan, satu perkataan, lam yakulhu nabiyyun liqaumi, belum ada seorang nabi pun yang mengatakan pada kaumnya. Jadi hanya Rasulullah SAW yang tahu tentang Dajjal yang satu ini, tentang sisi yang satu ini terkait Dajjal. Semua nabi dan rasul tidak tahu tentang hal ini. Apa itu Bapak Ibu? Kita lihat. Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laisa bi'awar. Kalian tahu bahwa sesungguhnya dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Allahu Akbar. Ya. Cuma Rasulullah yang tahu kalau Dajjal pecak mata kanannya, jamaah. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka tahu Dajjal itu matanya dua seperti kita, normal Bapak Ibu. Tidak satu di sini. Dari mana riwayatnya itu? Itu bohong. Gak ada riwayat Dajjal matanya satu di sini. Enggak Bapak Ibu. Dajjal itu diketahui para nabi dan rasul semuanya matanya dua, mengatakan Dajjal dua. Dan cuma Rasulullah yang tahu. Kenapa? Peristiwanya terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat kan? Berarti Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Dan ini yang terjadi. Maka berita ini sampai pada Nabi yang berikutnya. Nabi setelah Nabi Isa, Rasulullah SAW. Salah satu tusukan pedang Yudas Iskariot salah satu tusukan pedang siapa? Herodes, Raja Romawi, mata kanan Yudas Iskariot. Rasul mengatakan, "Faka'anna 'ainu ka'ainabah." Matanya seperti anggur hitam, pecah matanya, jadi putihnya enggak ada. Nah, jamaah, maka dialah yang digantung di tiang salib. Dikuburkan dia. 3 hari 3 malam, Barnabas mengatakan pada teman-temannya, kepada Yakobus, pada Jarna bin Bara'ala, aku ingin membuktikan, penasaran. Kita lihat. Setelah 3 hari 3 malam ini, kalau kita gali ternyata dia masih hidup, berarti dia Dajjal. Umurnya nanti sampai akhir zaman. Tapi kalau dia sudah mati, berarti Yudas atau Samiri, dia manusia biasa seperti kita. Tengah malam itu digali kuburannya. Dan apa yang terjadi? Barnabas, Yakobus, Zarna bin Bar'ala, Hawariyun menyaksikan Yudas masih hidup.
Sebelum digali, Allah kembalikan wajah Yudas kepada wajah Nabi Isa AS kepada wajah Yudas. Pergantian wajah itu terjadi memancarkan cahaya yang menembus ke kain kafan. Darah di wajahnya membentuk sketsa wajah Nabi Isa AS. Maka kita lihat semua gereja di seluruh dunia, Bapak Ibu, semua gereja di seluruh dunia itu memperlihatkan wajah Yesus yang sama kan? Untuk di Eropa dan di Asia berwarna seperti kita. Kalau di Afrika warnanya kulit hitam, wajahnya negro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian dia diobati oleh Barnabas, Bapak Ibu. Diobati oleh Barnabas dan Zarna bin Bala oleh Hawariyun. Ditunggu saat di mana dia mengaku Isa bin Maryam. Ketika Barnabas sedang bekerja, datanglah si Yudas Iskariot. Hei Barnabas, lihatlah aku, berimanlah padaku. Sesungguhnya aku Isa bin Maryam. Benarlah kamu Dajjal. Ya, a'taqidu wa annaka Dajjal la'natullah alaik. Aku makin yakin engkau adalah Dajjal. Pergi kamu. Diusirlah dia oleh siapa? Oleh Barnabas. Kenapa tidak yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, berkelilinglah dia keliling dunia, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan iblis lanatullah alaihim di mana? Di segitiga Bermuda. Pertemuan itulah yang ditunggu-tunggu oleh iblis, maka kemudian mereka merayakan pertemuan tadi di segitiga Bermuda ini, lalu dia sepakat bersama iblis untuk melakukan tipu daya kepada umat manusia di akhir zaman. Apa isi tipu dayanya? Ini dia. Keduanya adalah satu makhluk. Mereka mengatakan Dwi Tunggal. Sama-sama dilahirkan di negara yang dihancurkan di Bril. Sama-sama diselamatkan ketika masih bayi. Si Ajazil kemana? Alam Malakut bersama para malaikat. Si Samiri kemana? Pulau Sokotra. Kemudian yang satu terlihat dan yang lainnya tidak terlihat. Tujuan persahabatan ini adalah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi, menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, menampakkan kesalahan Tuhan yang maha besar yang telah tua renta. Jadi Allah dia fitnah, katakan sudah tua renta. Udah ayana mara generasi, kasih aja kepada anaknya. Biar anak Tuhan yang mewakilinya sekarang. Halo, aman jemaah? Bisa diikuti? Lanjut jemaah. Yang ketiga, menjelaskan bahwa orang-orang adalah umat yang terbaik yang diutus pada manusia. Bukan kaum muslimin yang memiliki sifat Dajjal. Diputarbalikkan data tadi. Inilah fitnah mereka. Kemudian, lalu iblis menetapkan letak istananya itu di dekat Pulau Bermuda. Muhammad Isa Daud, Dajjal akan musuh di sekitar Bermuda. Ada dalam buku itu. Bapak Ibu, kemudian kita bersahabat. Maka langkah-langkah teknis yang akan mereka lakukan adalah 4 hal. 1, menyesatkan umat manusia dari ajaran agama Tauhid, tentu ajaran agama Islam. Yang kedua, mengendalikan seluruh manusia di dunia dengan sistem mereka, the New World Order tadi. Yang ketiga, meraup keuntungan dan kekayaan dunia untuk mereka berdua. Yang keempat, menentukan momentum keluarnya mereka di akhir zaman untuk merayakan puncak kemenangannya di milenium ketiga. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sepakatlah mereka untuk menyesatkan umat manusia. Tapi mereka tidak mungkin muncul secara langsung. Mereka perbudak satu bangsa yang bisa menjadi hamba mereka. Maka mereka sekali lagi tidak ridho jika umat Islam hidup berdasarkan Islamnya, berdasarkan syariat Islam. Mereka melakukan banyak tipu daya Bapak Ibu. Dan mereka ini melakukan banyak hal. Yang pertama, mereka melakukan, Allah sendiri yang sudah mengatakan, la tajidanna asyadan nasi adawatan lilladzina amanu. Sungguh Muhammad, engkau akan mendapati manusia yang paling sangat besar permusuhannya, kebenciannya kepada orang beriman karena mereka beriman pada Allah dan Rasul dan hidup berdasarkan Islam. Siapa? Dan orang-orang musyrik, maksudnya orang-orang yang bersekutu dengan orang-orang. Kenapa namanya hilang? Artinya orang yang selamanya tidak akan pernah ridho kepada kita. Baik secara fisik ataupun secara ideologi kita hidup berdasarkan syariat Islam. Orang-orang musyrik maksudnya bukan hanya yang menjadi pengikut yang berwujud bersekutu dengan dia, tapi ada orang-orang Islam yang munafik pun ikut masuk ke dalam propaganda. Mereka pro kepada ikut memerangi. Ada tidak sekarang? Banyak, dan itu terjadi di timur,
Nah, kita menyaksikan sekarang Iran berhadapan dengan dan ketika mereka membuat pangkalan militer di negara-negara Arab. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itulah gambaran fitnah Dajjal yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu, ini dari segi pembinaan. Bagaimana bisa Arab itu dihancurkan? Allah sudah mengingatkan pada kita. Bagaimana Allah mengingatkan kita? Sudah Bapak Ibu. Sudah belum Allah mengingatkan pada kita tentang ini? Ada Bapak Ibu. Kita lihat coba. Surat Al-Ankabut yang ke-41. Masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah, Rasul dan orang-orang beriman sebagai pelindung, pemimpin, penolong, teman setia dan kepercayaan. Selain daripada Allah, Rasul dan orang beriman, kamasaril ankabut, seperti perumpamaan laba-laba. Ittakhadat baitan, ketika dia membuat rumah. Nah, ini sarang, ketika dia membuat sarang. Wa inna auhanal buyut, dan sungguh selemah-lemah sarang rumah. La baitul ankabut adalah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun. Sekarang mereka mengerti. Allahu Akbar. Bapak Ibu coba kita lihat ayat ini. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, jamaah. Inilah gambaran fitnah Dajjal, tipu daya Dajjal zaman sekarang dari sisi ideologi politik, sosial, politik. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladina, perumpamaan orang-orang ittakhadhu yang menjadikan min dunillahi, selain daripada Allah, auliya, sebagai pelindung, pemimpin, penolong, teman setia, teman kepercayaan, parlemen. Kamasalil ankabut, seperti laba-laba ittakhadat baitan, ketika dia membuat sarang, membuat rumah. Wa inna auhanal buyut, dan sungguh selemah-lemahnya rumah, la baitul ankabut adalah sarang laba-laba. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Bapak Ibu, jangankan disentuh dengan tangan, ditiup saja hancur tidak? Hancur. Bapak Ibu, saya pelajari, saya tafakuri ayat ini, saya mendapatkan 7 kesimpulan. 1, kehidupannya berdasarkan insting, bukan berdasarkan wahyu Allah. Kalau lebah berdasarkan wahyu. Lebah, sebaliknya perumpamaan orang beriman itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu Allah. Kalau lebah, ya berdasarkan wahyu Allah. Ya, memakan apa yang Allah perintahkan, dan ya dari tubuhnya keluar madu. Kalau ini insting yang digunakan. Kedua, tempat hidupnya gunung, pohon, tempat-tempat dibuat manusia tapi mengotori. Kalau lebah tidak mengotori. Rumah dan sarangnya terbuat dari seratnya sendiri. Orang-orang membuat wadah untuk mengamalkan Islam tapi dengan akalnya sendiri. Sama dengan lebah membuat sarang dari seratnya sendiri. Dan sarang laba-laba tidak berfungsi sebagai rumah tapi sebagai perangkat, Bapak Ibu. Betul, sebagai perangkat? Sebagai perangkat. Coba kita lihat yang satu ini, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini sarang laba-laba kan? Ketika ada serangga, nempel kan? Dia memangsa sesama makhluk. Selain orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka dimangsa oleh orang yang dianggap pemimpin. Bapak Ibu, saya punya bukti ya. Bukan sebagai badan perdamaian, sebagai instrumen saja. Saya punya bukti ya Bapak Ibu. Kalau ini sarang laba-laba, ini sarang apa Bapak Ibu? Ini simbol apa? Inilah sarang laba-laba zaman sekarang. Ini fitnah Dajjal, kesepakatan iblis dan Dajjal menghancurkan umat Islam dengan strategi klasik divide et impera. Dipecah belah, kemudian diadu domba. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Dan tidak boleh ada satu negara, tidak bisa kita mengklaim sebagai sebuah negara, melainkan kita mengadu, mendaftar kepada. Inilah simbol. Sama tidak simbolnya Bapak Ibu? Ini sarang laba-laba, ini sarang sejak kapan dipimpin oleh orang Islam? Pernahkah, apakah berdasarkan Quran dan Sunnah? Umat Islam tidak sadar ketika kita mengikuti dan kita terjebak dalam sarang seperti dalam sarang laba-laba. Inilah sarang laba-laba tadi. Allahu Akbar. Allah sudah jelaskan kepada kita. Bagaimana wujudnya Bapak Ibu? Seperti inilah wujud mereka memecah belah umat Islam. Inilah gambaran sarang laba-laba. Umat Islam yang tadinya satu tubuh ummatan wahidah dipecah belah dengan strategi klasik. Biri-biri Bapak Ibu. Serigala.
Suka tidak? Suka memangsa kambing tidak? Domba? Beranikah beranikah serigala memangsa biri-biri yang berjamaah bersatu padu? Tidak. Wah, banyak jumlahnya, nggak mungkin. Gimana caranya? Bikin propaganda, fitnah. Gimana caranya? Naik ke tempat yang tinggi. Lalu apa yang dia lakukan? Mengaung dia. Mirip. Oh, serigala. Maka biri-biri yang tadinya berjamaah bersatu padu terpecah belah. Ada yang ke barat, ke timur. Begitu kan? Dicaplok satu-satu. Plak. Ya. Plak. Ya. Turki Utsmani tidak dihancurkan langsung dari tengah. Islam tidak dihancurkan langsung diperangi Turki Utsmani. Tidak. Tapi dari ujung. Seperti memakan bubur panas. Kalau makan bubur panas dari tengah apa dari pinggir? Dari pinggir. Jadi makan dulu apa? Ya. Diambil dulu Yunani, Arab. Mana lagi? Asia. Caplok satu-satu. Lama-lama sampai ke Turki juga. Bapak, umat Islam dipecah belah yang tadinya satu. Dengan instrumen komunisme yang mereka ciptakan di blok timur, kapitalisme yang mereka ciptakan di blok barat, diciptakan untuk menyeimbangkan antara komunis dan kapitalisme agar ada wasit. Kalau pertarungan ada wasit tidak? Itulah wasitnya. Tapi yang namanya wasit kalau ada uangnya enak. Dimenangkanlah Arab dan Qatar. Akhirnya menang mereka naik ke Piala Dunia. Ternyata memalukan Asia di Piala Dunia. Konan jadi kadinya itu. Tolong diedit ya Bang. Karena ada